Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 3 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, saya kutipkan ayat ini. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, itu dikatakan Yesus kepada Petrus. Mungkin mari kita juga jujur. Ini kita juga. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Siapa yang kadang kurang percaya, bimbang, ragu pada Tuhan kita Yesus Kristus? Pastilah kadangkala, seringkali kita mengalami hal ini seperti Petrus yang menjadi khawatir, menjadi takut ketika ada gelombang. Maka dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Padahal Tuhan ada di dekatnya. Seringkali itu juga kita alami. Maka marilah kita renungkan sabda Tuhan ini yang mengatakan demikian, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, kira-kira kita ini pribadi yang sudah tenang atau pribadi yang belum mengalami ketenangan hidup, masih sering takut, masih sering khawatir? Nah, mari kita cermati, mari kita renungkan hidup kita agar kita tahu kita ini sudah menjadi pribadi yang tenang atau belum. Pribadi yang tenang itu tandanya yang pertama, dia jujur. Pribadi yang jujur itu, dia tenang. Mau kemana-mana, tidak takut, tidak khawatir. Karena dia tidak membawa kebohongan. Nah, saya mau bertanya, siapa
yang pinter ngapusi tunjuk jari. Tolong tunjuk jari. Nah, semoga kita tidak menjadi pribadi yang pinter ngapusi. Yang kedua, pribadi yang tenang itu siap sebelum waktunya. Nah, ini adalah pribadi yang punya dedikasi. Dia tidak pengen, tidak mau dia telat. Dia selalu siap sebelum waktunya. Nah, tolong tunjuk jari siapa yang sering telat di ekaristi, di pertemuan, sering molor, ngaret. Siapa? Tolong tunjuk jari. Nah, itulah adalah pribadi-pribadi yang tidak tenang. Maka kita renungkan hidup kita ini. Yang ketiga, pribadi yang tenang itu dia persiapan yang matang. Bahkan kadangkala menyiapkan rencana plan B, plan C. Kalau nanti yang dihadapi beda, maka seringkali orang yang sungguh persiapannya matang, acaranya dia menjadi narasumber atau menjadi pemimpin ibadah, dia datang 30 menit sebelumnya supaya tahu siapa yang akan dihadapi, siapa yang menjadi audien pendengarnya, sehingga dia menyiapkan diri secara baik, sehingga dia tenang untuk memberikan apa yang telah disiapkan. Semoga kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tenang, karena kita ingin seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Tenanglah, aku ini jangan takut. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.